Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang mikrokontroler. Jadi sebelum kita mulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mizwardi Arianto, jurusan Sistem Komputer, mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baik, kita mulai pembahasan kali ini mengenai mikrokontroler. Jadi dalam materi kali ini kita akan mempelajari yang pertama pengenalan mikrokontroler, kemudian pengenalan board Arduino, dan kemudian pengenalan software Arduino. Selanjutnya dalam pembahasan tadi kita akan menjelaskan lebih rinci mengenai pengenalan mikrokontrolernya, sejarah, kemudian ada fungsinya sendiri, kemudian ada manfaat penggunaan dari mikrokontroler, kemudian jenis-jenisnya juga, dan pengenalan Arduino. Dapat kita lihat di sini sebuah mikrokontroler yang mana pada gambar ini dapat kita lihat yang pertama di sini ada RAM, kemudian ada I/O control unit, kemudian ada ROM, kemudian ada clock dan prosesor atau CPU-nya sendiri. Nanti kita akan bahas di bagian diagram blok diagram dari mikrokontroler. Selanjutnya kita masuk pembahasan pertama, yaitu pengertiannya. Pengertiannya di sini, pengertian yang pertama, mikrokontroler adalah komputer mikro dalam satu chip tunggal. Kemudian mikrokontroler memadukan CPU, ROM, RAM, I/O paralel, kemudian I/O seri, ada counter timer, dan rangkaian clock dalam satu chip. Jadi dapat kita lihat di sini. Jadi mikrokontroler ini merupakan papan digital di mana sebuah sistem yang ada input outputnya, kemudian ada juga sistem memori yang lengkap di dalamnya gitu. Jadi sebagai pengendali atau sebagai controller dalam rangkaian-rangkaian yang kita buat. Jadi seperti itu. Selanjutnya sejarah mikrokontroler dapat kita lihat di sini bahwasanya mikrokontroler ini dimulai pada tahun 1971 yang kita kenal ada namanya Intel 4004. Kemudian ada juga pada tahun 1972 ada Intel 4040 gitu. Dengan 14 instruksi dari 4004 ada memori 8K, kemudian ada kemampuan interupsinya. Selanjutnya tahun 1974 mikrokontroler ini ada mikrokontroler pertama MSCU Intel 8080 dari 8008. Jadi dapat kita lihat untuk sejarahnya dari selanjutnya 1975, kemudian ada tahun 1976, kemudian ada tahun 1978,
Kemudian tahun 1980 sudah ada Intel Microcontroller MTS 51 dengan instruksi 2 byte, kemudian on chip memori 128. Kemudian tahun 1982 sudah ada Motorola Microcontroller 6805. Kemudian tahun 1985 ada microchip microcontroller sudah berarsitektur Harvard bertipekan RISC. Kemudian tahun 1997 sudah ada Atmel microcontroller 8 bit AVR. Nah, di sini dapat kita lihat di gambarnya yaitu blok diagram microcontroller. Yang pertama di sini ada RAM dan ROM. Jadi RAM ini bisa dikatakan tempat penyimpanan sementara apabila kita isi dengan data pada saat sistemnya kita reset atau kita matikan, maka di RAM ini akan hilang gitu. Hanya bersifat sementara. Kemudian ada ROM. ROM ini programnya bisa kita simpan, bisa kita isi penyimpanannya gitu. Kemudian di ROM ini juga ada namanya EEPROM, electrical ROM. Jadi EEPROM ini bisa kita isi dengan program-program gitu, seperti itu. Kemudian ada di sini paralel input outputnya. Paralel input output ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan seperti LCD, LED, kemudian printer, dan perangkat input output lainnya gitu. Nah, kemudian di sini juga ada spesial functioning atau blok gitu. Di sini gunanya adalah serial pin serial yang ada nantinya nanti di sini untuk kegunaannya gitu. Kemudian ada CPU-nya. CPU ini merupakan yang bertanggung jawab nantinya untuk mengambil instruksi penting lainnya gitu sebagai otak pengendalinya. Kemudian ada oscillator circuit. Nah, jadi CPU ini pasti perlu detak atau untuk clock-nya lah. Maka inilah gunaan dari oscillator circuit. Jadi fungsi dari oscillator circuit ini. Kemudian ada timer atau counter. Nah, timer atau counter ini nanti pengatur waktunya gitu. Seperti nanti untuk looping dan lain-lainnya. Kemudian ada interrupt control. Jadi interrupt control ini misalnya kita mau pergi
ke warung misalkan. Nah, saat kita pergi ke warung, ada teman kita memanggil, nah kita menoleh ke belakang. Nah, jadi saat teman kita manggil dan kita menoleh ke belakang, nah itu yang namakan interrupt gitu. Padahal tujuan awal kita ke warung gitu, tapi karena dipanggil kita menoleh, nah itu yang namakan dari interrupt itu misalkan gitu. Kemudian ada ADC dan DAC ini. Tidak semua mikrokontroler mempunyai ada ADC dan DAC, tapi biasanya kalau yang mikrokontroler seperti ini kebanyakan ada ADC dan DAC-nya. Kemudian untuk berikutnya fungsi. Fungsi dari mikrokontroler ini tentunya untuk mengontrol kerja mesin atau sistem yang kita buat gitu. Misalkan kita membuat pengukuran suhu badan otomatis dengan sensor. Nah, sebagai pengendalinya nanti inilah mikrokontroler. Kemudian digunakan dalam produk atau alat yang dikendalikan secara otomatis. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, misalnya ada kontrol mesin, remote control, atau peralatan rumah tangga yang kita buat nantinya itu pasti menggunakan mikrocontroller sebagai pengendali. Kemudian manfaat mikrocontroller ini yang pertama sistem elektronik akan menjadi ringkas gitu. Contohnya pada mesin cuci gitu. Kalau kita biasakan menggunakan manual, menggunakan tangan, tentu akan lama gitu dalam pengerjaannya. Tapi dengan adanya mikrokontroler, mungkin bisa secara otomatis dan ini tombol ini dia akan mencuci dengan sendirinya dan lain halnya seperti itu. Kemudian rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar dari sistem adalah perangkat yang lunak yang mudah dimodifikasi. Kemudian yang ketiga, pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak gitu. Jadi sistemnya sudah terintegrasi, jadi ada nanti kesalahan-kesalahan kita lebih mudah untuk mencari gangguannya. Tentu agar mikrokontroler ini dapat digunakan, kita memerlukan ada namanya komponen eksternal yang bisa juga disebut sistem minimum. Nah, jadi penggunaan mikrokontroler ini membutuhkan sistem minimal mikrokontroler. Kemudian ada softwarenya, pemrograman, compiler, dan downloader. Pemrogram ini misalkan seperti bahasa C, compilernya nanti ada softwarenya seperti kalau contohkan Arduino ada namanya Arduino IDE gitu, jadi seperti itu. Kemudian ada sistem minimal AVR, prosesornya itu tentu mikrokontroler. Kemudian selanjutnya rangkaian riset agar mikrokontroler dapat berjalan program mulai dari awal. Jadi maksudnya di sini adalah supaya
program yang kita buat itu berulang kembali gitu saat kita selesai reset dan agar dapat menjalankan dari awal kembali gitu, tidak langsung saja. Kemudian ada rangkaian clock. Ini tadi digunakan untuk detak pada CPU-nya gitu. Kemudian ada rangkaian jatuh daya digunakan untuk sumber daya itu. Maksudnya jatuh daya ini kita membuat sebuah alat gitu, tentu harus ada harus listriknya gitu yang sebagai pengaktif dari alat yang kita buat. Kalau tidak ada yang sebagai rangkaian jatuh dayanya, tentu alat yang kita buat tidak akan bisa digunakan. Itu yang harus ada. Kemudian ada keunggulan dan kelebihan mikrokontroler. Yang pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Jadi maksudnya di sini karena mikrokontroler ini kan sudah lengkap, ada ROM, ada RAM, ada port I/O-nya yang sudah ada di dalamnya gitu. Kemudian dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Nah, itu tadi kita dengan tidak adanya tambahan komponen digital lainnya, tentu akan membuat sistem kita atau alat kita lebih murah dengan mengurangi biayanya gitu. Kemudian penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Nah, seperti tadi lah, contoh tadi mesin cuci, kalau manual tentu sangat lama pengerjaannya karena ada mikrokontroler. Jadi untuk pemeliharaan sistemnya dan dapat memecahkan masalah dengan misalnya masalah waktu kemudian lama karena adanya mikrokontroler dapat selesaikan dengan cepat gitu. Kemudian selanjutnya ada sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan fungsi gitu. Karena sudah ada pin-pinnya, itu kita bisa menggunakan berbagai fungsi. Misalnya kita ingin melakukan fungsi untuk melakukan menggunakan sensor. Nah, sudah ada tersedia di sana pin-pin digitalnya, pin-pin analognya gitu. Jadi kita sudah ada di sana. Kemudian mudah menghubungkan port RAM, ROM, I/O dan tambahan lainnya gitu. Kemudian waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Nah, jadi inilah beberapa keunggulan dari dan kelebihan utama dari mikrokontroler. Selanjutnya kekurangan dari mikrokontroler yang pertama, mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor dan hanya melakukan instruksi dalam jumlah terbatas dalam waktu bersamaan. Kemudian kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Jadi mikrokontroler belum bisa digunakan dalam yang bersifat lebih besar untuk penggunaannya gitu. Kemudian tidak dapat langsung dengan tidak dapat terhubung dengan perangkat berdaya tinggi secara langsung. Jadi mikrokontroler ini hanya dapat terhubung berdaya sekitar 5 volt, hanya berdaya rendah gitu. Jadi untuk
dapat terhubung itu. Kemudian di sini ada jenis-jenis microcontroller. Ini ada RISC dan CISC. Nah, jadi RISC di sini adalah Reset Instruction Set Computer. Di sini instruksi terbatas tapi memiliki fasilitas yang lebih banyak. Jadi contoh RISC ini komputer vektor, kemudian ada mikroprosesor Intel, kemudian PowerPC dari internasional, jenis SIN dan lain-lainnya. Dalam aplikasiannya, RISC ini digunakan pada CPU Apple. Jadi seperti itu. Kemudian ada CISC, Complex Instruction Set Computing, instruksi lebih lengkap tapi dengan fasilitas secukupnya. Contohnya di sini adalah prosesor sistem 360, kemudian ada CPU AMD, kemudian ada Intel 86 dan lain-lain. Jadi Complex Instruction Set Computing ini pengaplikasiannya itu pada CPU AMD dan Intel. Jadi perbedaan RISC dan CISC ini dari segi instruksinya, yang pertama untuk RISC itu menekankan pada perangkat lunak dengan sedikit transistor. Sementara CISC ini lebih menekankan ke perangkat kerasnya, hardware-nya. Kemudian instruksi dari RISC itu sederhana, bahkan single. Jadi untuk RISC ini dari segi instruksinya lebih sederhana dan single gitu. Kemudian untuk CISC lebih kompleks instruksinya, lebih kompleks. Kemudian ada perbedaan yang lainnya untuk RISC ini slot atau store atau memorinya itu memori ke memori bekerja terpisah. Nah, sementara CISC memiliki instruksi kompleks tadi, kemudian slot store atau memori ke memorinya itu bekerja sama gitu, tidak terpisah untuk CISC itu. Kemudian untuk RISC ukuran kode besar dan kecepatannya lebih tinggi. Nah, kemudian transistor di dalamnya lebih banyak, transistor dalamnya lebih untuk meregister memori. Kemudian sedangkan CISC memiliki kode yang lebih kecil dan kecepatannya rendah. Kemudian transistor di dalamnya digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi yang bersifat kompleks. Nah, jadi itu untuk perbedaan antara RISC dan CISC. Kemudian selanjutnya di sini ada microcontroller AVR, ALF and VGuard RISC processor, microcontroller RISC 8 bit, kode instruksi dalam satu clock. Kemudian AVR andalan Atmel, low cost dan high performance. Nah, di sini ada varian dari microcontroller AVR. Pertama,
ada serinya. Serinya di sini ada Atmega 8, Atmega 8, Atmega 8535, Atmega 16, Atmega 162, Atmega 32, kemudian ada Atmega 128, kemudian ada Etini 12, kemudian ada Etini 2313, kemudian ada Etini 44, kemudian ada Etini 84. Nah, di sini ada namanya flash, RAM, EEPROM, pin I/O, ada timer 16 bit, ada timer 8 bit, ada UART, ada PWM, ada ADC 10 bit, ada SPI, ada ISP. Jadi flash, flash ini yaitu jenis read only memory, jenis ROM yang bisa kita isi dengan program hasil buatan manusia gitu, yang harus dijalankan oleh microcontroller gitu. Kemudian ada RAM. RAM tadi random access memory, yaitu membantu CPU untuk penyimpanan data sementara gitu. Yang saya jelaskan juga di bagian blok diagram microcontroller tadi gitu. Kemudian ada di sini ada EEPROM. EEPROM ini adalah electrical erasable programmable read only memory. Nah, di sini penyimpanan sementara penyimpanan data secara permanen oleh program yang sedang jalan, yang sedang running. Ada pin I/O, pin input outputnya, yaitu kaki untuk jalur keluar masuk sinyal sebagai hasil keluaran ataupun masukan bagi program gitu. Kemudian ada timer, timernya. Timer di sini adalah modul dalam hardware yang bekerja untuk menghitung waktu atau pulsa gitu. Ada UART. UART di sini adalah universal asynchronous receive transmit, adalah jalur komunikasi data khusus secara serial. Nah, ini adalah jalur komunikasi secara serial. Kemudian ada UWM. UWM di sini adalah pulse width modulation, adalah fasilitas untuk membuat modulasi pulsa. Kemudian ada ADC, analog digital converter, yaitu fasilitas untuk dapat menerima sinyal analog dalam range tertentu. Nah, di sini ADC-nya adalah 10 bit. Dan ada SPI. SPI adalah serial peripheral interface, itu jalur komunikasi khusus secara serial. Kemudian ada ISP, adalah in system programming, kemampuan khusus microcontroller untuk dapat diprogram secara langsung dalam sistem rangkaiannya. Nah, jadi Atmega ada serinya, kemudian ada flash. Di sini ada 8, 8, 16 yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini.
Kemudian ini tadi keterangannya sudah saya sampaikan, keterangannya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu salah satu contoh microcontroller, yaitu kita menggunakan, ambil contohnya adalah Arduino. Jadi Arduino ini merupakan pengendali micro single board yang bersifat open source. Jadi makanya Arduino nanti banyak jenisnya gitu, karena bersifat open source, bisa kita buat Arduino kita sendiri gitu, karena dia sudah bersifat open source. Kemudian hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa programnya sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya pemrograman dari Arduino ini adalah bahasa C. Tapi bahasa C-nya itu sangat, saya bisa katakan itu sangat unik, karena sudah apa namanya, tersendiri gitu bahasa pemrogramannya. Nah, di sini kita dapat lihat board Arduino. Ini ada board Arduino, ada pin, di sini ada pin input outputnya, pin input output digital, ada pin RF, pin SDA, pin SCL-nya, power USB, kristal, oscillator, kemudian voltage regulator, kemudian power jack, ada pin reset, pin tegangannya 3,3 volt, ada 5 volt, ada pin ground, ada pin penambah tegangan analog, ada main microcontrollernya, ada tombol reset, pin CSP, lampu indikator power, ada lampu TX dan RX-nya. Nah, ini yang disebut dengan chip microcontroller itu gitu. Ini merupakan board Arduino, itu Arduino Uno. Selanjutnya Arduino ini merupakan terdiri dari dua bagian, itu dua bagian. Ada hardware berupa papan input output I/O yang open source, atau yang kenal tadi yang disebut adalah boardnya. Kemudian ada softwarenya, software Arduino yang open source. Ya, itu yang kita katakan awal tadi, Arduino IDE untuk menulis program atau nanti mengkonverter dari bahasa C-nya ke bahasa mesinnya gitu. Dan di sini ada sejarah singkatnya, sejarah singkat Arduino. Arduino dimulai pada tahun 2005 di Italia. Jadi pendirinya adalah Massimo Banzi dan David Cortiles sebagai founder. Nah, jadi awalnya Arduino ini hanya sebuah nama proyek. Jadi seiring pengembangan zaman, maka diubah menjadi Arduino atau microcontroller, papan microcontroller, dengan arti Arduino adalah teman yang kuat, atau dalam bahasa Inggrisnya dengan sebutan Hardware. Di sini IDE, Integrated Development Environment, itu diciptakan oleh Casey Rich dan Ben Fry. Beberapa programmer lainnya seperti Tom Igu, Gianluca Martino, David Mills, dan Nicholas Zambet. Jadi inilah softwarenya tadi untuk sebagai compilernya.
Jadi kalau tidak ada softwarenya tentu Arduino tadi tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini ada kelebihan Arduino. Nah, murah, murah, papan kerasnya Arduino biasanya jual relatif murah gitu. Jadi di bawah atau sekitar 50.000, 100.000, nah kita sudah bisa mendapatkan Arduino. Kemudian sederhana dan mudah programnya, karena tadi Arduino ini menggunakan bahasa C, ada bahasa dia sendiri. Dan perangkat lunak dan perangkat kerasnya open source. Jadi user penggunanya bisa membuat Arduino sendiri gitu karena sudah bersifat open source. Tidak perlu perangkat chip programmer karena sudah lengkap di dalamnya tadi gitu, ada pin digitalnya, ada USB-nya, kemudian ada input outputnya sudah lengkap, jadi dan sudah memiliki sarana komunikasi USB juga, kemudian bahasa pemrograman yang relatif mudah dan memiliki modul siap pakai. Nah, jadi misalnya kita ingin membuat sebuah project, nah jadi kita di dalamnya sudah ada modul-modulnya gitu, bisa kita ambil dari software IDE-nya tadi gitu. Nah, kemudian penggunaan pemanfaatan Arduino. Jadi kegunaannya ini tergantung kepada kita yang buat program. Contohnya saja tadi ada apa namanya kehidupan sehari-hari, ada mesin cuci, ada remote control, ada pengukuran suhu menggunakan sensor dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada Arduino bisa digunakan sebagai pengontrol dari apa yang kita buat. Nah, jadilah saya katakan misalkan kita membuat apa namanya menggunakan sensor gitu. Jadi kontrol atau kendalinya itu bisa kita gunakan Arduino ini gitu sebagai pengendalinya. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari Arduino. Jadi sebenarnya jenis-jenis ini banyak karena tadi itulah karena dia bersifat open source, jadi banyak. Gitu. Di sini ada Arduino Uno dan ada Arduino Nano, ada juga Arduino Micro, Arduino Mini, Arduino Mega, Arduino Due dan Arduino Leonardo. Jadi masih banyak sebenarnya jenis-jenisnya karena tadi itu bersifat open source. Tapi yang umumnya itu mungkin untuk pemula bisa digunakan Arduino Uno, kemudian ada Arduino Mega. Selanjutnya di Arduino ini ada perangkat keras hardware-nya. Yang pertama ada papan board Arduino-nya. Ya, yang sudah kita lihat di awal tadi yang sudah ada di dalamnya pin digital, input output, kemudian ada yang board USB atau kabel USB yang untuk menghubungkan ke komputer nantinya. Kemudian ada sumber catu daya. Nah, sumber daya ini adalah untuk mengaktifkan koneksi Arduino itu sendiri, gitu. Supaya bisa terkoneksi gitu. Nah, jadi adaptornya ini dapat dihubungkan dengan menancapkan power jack. Nah,
Jadi digunakan dan berhubungan juga dengan pin ground dan pinnya. Ini ada memori. Nah, memori ini sudah kita juga tahu fungsinya tadi, yaitu mempunyai SRAM dan EEPROM supaya data atau program yang kita simpan itu dapat dibaca dan ditulis di sistemnya nanti atau dengan library EEPROM-nya. Ada input dan outputnya, ya pastilah di dalam Arduino atau boardnya Arduino itu menggunakan sistem input outputnya, yaitu untuk supaya nanti terkoneksi, terhubung dengan perangkat-perangkat lainnya. Ada komunikasi. Arduino memiliki kapabilitas untuk berkomunikasi dengan komputer atau Arduino lainnya gitu. Jadi kalau tidak ada komunikasi, tentu Arduino ini tidak bisa kita koneksikan ke Arduino lainnya atau perangkat-perangkat lainnya gitu. Ya, kemudian yang tersedia di pin digital RX dan Y. Nah, di sini bahasa pemrograman Arduino. Nah, yang saya katakan awal tadi, yaitu Arduino ini menggunakan bahasa C, bahasa C sebagai bahasa dari Arduino ini. Kemudian ini ada software Arduino-nya gitu, sebagai nanti apa namanya, compilernya gitu atau downloadernya. Di sini ada softwarenya, itu adalah Arduino IDE. Ini contoh aplikasinya gitu. Di sini ada menu file, open, save, dan lain-lainnya. Nah, ini contoh program, contoh project program, seperti itu. Contoh programnya kita membuat kode program LED berkedip. Nah, di sini kita awalnya pada baris pertama. Baris pertama ini dimulai dengan kode ini digunakan untuk menulis catatan atau menulis komentar. Dan ini komentarnya adalah simulasi dan praktik pertama LED berkedip untuk uji simulasi dan upload program. Nah, kemudian ada integer LED dengan 13. Nah, maksudnya di sini adalah pada baris kedua dikenal dengan variabel. Variabel adalah tempat penyimpan data gitu. Di sini ada in LED 13 itu. LED terhubung pada pin 13. Nah, itu untuk baris kedua. Jadi LED ini merupakan pendefinisian nilainya sebagai 13. Nah, nilai dari LED ini adalah sebagai 13 yang digunakan untuk nomor saluran yang akan terhubung ke pin Arduino. Yang pin Arduino terhubung dengan LED. Ini ada baris ke program berikutnya adalah void setup dalam kurung, dan di sini ada tanda kurung kerawal. Jadi merupakan fungsi yang dieksekusi pertama. Nah, yang dieksekusi pertama setelah nanti pertama kali setelah saat diberi suatu daya.
Dan di sini ada pin mode, LED output, slash set LED sebagai outputnya. Jadi memiliki arti bahwa mode ini dari pin yaitu saluran saluran D13 atau digital nomor 13, pin dari input outputnya sebagai, dengan kata lain, sebagai outputnya nanti. Kemudian baris berikutnya adalah void loop, ada namanya digital read, LED high, ada delay 500, ada digital read, atau LED low, kemudian dia ada delay 500. Nah, fungsinya di sini adalah merupakan fungsi dari program utama. Maksudnya di sini akan dieksekusi secara berurutan dari atas sampai akhir. Nah, baris pertama fungsinya adalah digital read atau LED-nya menyala. LED-nya menyala, kemudian logikanya yaitu logika 1 high, kemudian pada pin keluaran nomor 13 dengan LED yang khususi sintaknya delay, yaitu selama 500 milisekon atau setengah detik. Kemudian selanjutnya digital read, LED low. Jadi di sini artinya logikanya 0, maka waktu tundanya yaitu 500 milisekon atau setengah detik. Dan kemudian keseluruhan program. Jadi LED berkedip. Jadi LED ini berkedip selama waktunya itu adalah setengah detik. Nah, LED hidup setengah detik, kemudian LED mati, kedipnya selama setengah detik. Nah, demikianlah seterusnya daya dari Arduino ini dilepas. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.